Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, pagi hari ini sejarah baru ya, pagi-pagi berdebat secara live, bukan siaran ulangan yang di-live-kan. Ya, kenapa saya hadir pagi hari ini? Ya, karena ini hari Sabtu. Hari Sabtu hari libur, jadi banyak orang bisa menikmati acara ini. Harapan saya ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, hari ini kami bagi dua babak. Babak pertama, lawan saya bertanya kepada saya tentang kekristenan. Dan kerja saya hanya menjawab selama 1 jam. Inilah permainan yang sering saya bilang berani bertanya. Ya. Setelah itu, saya akan bertanya kepada dia kepada babak kedua. Selama 1 jam, saya akan bertanya kepada dia tentang Islam. Ya, bebas entah apa saja. Dia juga bebas bertanya kepada tentang apa saja. Inilah yang saya katakan berani ditanya. Ya, berani bertanya harus berani ditanya. Nah, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Dan ini sudah lama saya praktekkan dulu zaman Facebook ya. Sekarang saya angkat ke dalam layar lebar dan layar banyak. Layar lebar kalau kalian punya 60 inci jadi lebar. Kalau kalian punya 5 inci ya jadi kecil. Ya kawan ya. Oke, tanpa memperpanjang, tanpa basa-basi, saya naikkan inilah lawan tangguh kita yang bernama One Way. Selamat Halo pagi One Bang Way, Rudi, selamat apa pagi. kabarnya Bang? Ya, siap, Selamat silakan. pagi. Selamat pagi, beri sambutan kepada para penonton, silakan. Ya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan semuanya ya. Pada pagi hari ini saya akan berdiskusi dengan Bang Rudi ya, karena sudah lama saya tidak berdiskusi dengan dia ya, dengan Bang Rudi ini. Ya sejarah juga ya, pagi-pagi berdiskusi kan begitu. Baru kali ini kan Bang Rudi diskusinya pagi-pagi kan, debatnya pagi-pagi kan. Ya, betul, silakan. Oke, oke. Udah bisa dimulai Bang atau gimana Bang? Ya, silakan, langsung tancap gas, pembukaan sudah, langsung tancap gas, kita mulai, silakan. Oke. Abang beribadah kan di hari Minggu. Ini pertanyaan mudah sebenarnya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang mudah saja. Apakah ada dalil dalam Alkitab bahwa beribadah itu harus ibadah ke gereja itu di hari Minggu? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Dalil kami beribadah hari Minggu itu adalah hari Sabat, tidak boleh keluar dari situ. Nah, Sabat ini penjelasannya apa? Sebentar ya. Nah, carikan ayatnya, aku tampilkan. Matikan dulu mic-mu karena bising kali ada mobil ya. Ntar ya. Tar, sabar. Hmm. Ini Keluaran 20 ayat 11. Sabar ya, aku share dulu Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20. Inilah dasar kami melakukan sabat. Dan apa definisi sabat itu? Di sini dijelaskan bahwa 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, kita sudah tahu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu bukan dalam masa 24 jam. Tetapi itu adalah dalam harinya Tuhan. Hari Tuhan bukan hari manusia ya. Jadi Tuhan tidak mengatakan hari pertama itu Senin misalnya dalam bahasa Indonesia. Atau udahlah Ahad itu Sabat itu hari Sabtu seperti kita bahasa Indonesia sekarang. Bukan begitu. Itu adalah hari-hari orang dunia. Di mana satu hari 24 jam. Tetapi di sini Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi hari Sabat ini adalah hari perhentian. Bukan hari Sabtu, itu definisi hari Sabat. Di mana orang pada hari Sabat itu melakukan kegiatan beribadah. Jadi itulah sebabnya kami beribadah pada hari Minggu, itulah dasarnya. Kami beribadah pada hari Minggu, bukan karena hari Sabtu, tetapi karena hari perhentian. Terima kasih, silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Tetapi dalam Lukas pasal 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu ia hendak membaca dari Alkitab. Yesus beribadah ke dalam rumah ibadat itu pada hari Sabat, Bang.
Itu yang diajarkan Yesus. Lalu kenapa saudara saya yang Kristiani beribadah justru pada hari Minggu? Ini pertanyaan mudah sebetulnya. Kita awali dengan pertanyaan mudah. Silakan, Bang. Saya memakai dalil Lukas pasal 4 ayat 16. Silakan, Bang. Oke. Yesus beribadah pada hari Sabat ya, karena Yesus itu adalah keturunan Yahudi dan saat itu agama yang ada memang agama Yahudi. Maka mereka beribadah pada hari Sabat. Ya nggak masalah. Sabat bagi Yahudi itu Sabtu kalau kita bahasa Indonesia kan. Tetapi Sabat bagi Tuhan bukan hari Sabtu, tetapi hari perhentian. Kami mengikut firman Tuhan, bukan kami mengikut tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi juga memang mengikut firman Tuhan bagi mereka. Karena kami tidak bisa menganggap diri kami Yahudi. Karena Yahudi itu orangnya khusus yang nggak bisa semua mengaku-ngaku Yahudi. Maka kami membuat ibadah kami hari Minggu. Tidak melanggar hukum Tuhan mengenai Sabat. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Silakan. Halo. Jadi Kristen itu bukan pengikut Kristus ya, Bang. Soalnya kalau pengikut Kristus itu kan melakukan apa yang diberitakan Kristus ya. Jika Kristus saja dalam Lukas pasal 4 ayat 16, dalam Markus pasal 6 ayat 2, dalam Lukas pasal 4 ayat 31 dia beribadah pada hari Sabat, ya harusnya mengikuti apa yang diajarkan Kristus dong. Karena Kristus beribadah itu di hari Sabat. Kenapa saudara saya ini beribadahnya di hari Minggu? Ya. Jadi Kristen ini bukan pengikut Kristus dan kalau begitu ya. Saya mulai dari hal simpel saja tentang hari beribadah ya. Jika Kristus beribadah pada hari Sabat, kenapa Anda beribadah pada hari Minggu ya? Ketika saya bertanya menggunakan dalil, tolong Anda jawab juga dengan dalil. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Dalil sudah saya berikan. Yesus tidak pernah memerintahkan manusia untuk hari Sabat. Tidak ada itu. Tetapi hari Sabat untuk manusia, itu udah perintah jelas dari Yesus. Ada ayatnya kan, udah pernah kamu dengarkan. Hari Sabat itu untuk manusia karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi tidak pernah Yesus itu untuk hari Sabat. Tidak ada. Hari Sabat yang untuk Yesus. Hari peristirahatan itu untuk Yesus. Kalau Yesus untuk hari Sabat, maka Yesus sudah melanggar hari Sabat itu. Kenapa hari Sabat Yesus ada menyembuhkan orang? Yesus pergi-pergi, maka Yesus mengatakan, pada hari Sabat juga kau memetik gandum. Artinya Yesus mengatakan di situ, anak manusia bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk anak manusia. Ya, mohon dibedakan. Ya, kami mengikut apa kata Yesus. Hari Sabat itu yang untuk kami. Hari Sabat itu kapan? Sudah dijelaskan definisinya. 6 hari lamanya Tuhan bekerja dan 1 hari beristirahat. Ketika Tuhan bekerja, kalau memang sudah ada hari seperti sekarang, Senin sampai Sabat, bahasa Ibrani-nya, tentu Tuhan sudah berfirman di situ bahwa hari itu harus seperti itu. Dan itu 24 jam. Faktanya ketika Tuhan berfirman kepada Adam, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Adam tidak mati itu ketika makan. Artinya hukum yang dipakai di situ bukan hukum daripada hukum waktu dunia, tetapi waktu Tuhan. Nah, semua orang yang beriman kepada Tuhan yang sama, silakan melakukan hari Sabatnya kapan. Karena Tuhan tidak ada menciptakan langit dan bumi hari Minggu pertama, hari kedua hari Minggu, Senin hari kedua, nggak ada gitu. Sampai pada hari ke-6 Jumat dan beristirahat hari Sabtu, nggak ada gitu. Namun pun demikian, kalau kamu minta ayat dari Alkitab, saya bukakan itu di Imamat 23, ada saya siapkan ini, sabar. Memang ada perintah untuk beribadah pada hari pertama ya. Imamat 23. Ayat 7. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalau kamu menanyakan yang hari Sabat itu, ini pada hari pertama. Kalau memang kau katakan hari Sabat itu adalah hari penutup atau hari ke-6, maka hari ke-7-nya atau hari pertama itu ya hari Minggu. Kami diperintahkan untuk melakukan ibadah pertemuan kudus ya. Lanjut lagi ya kawan-kawannya. Bilangan 28. Ayatnya 18. Pada hari pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan satu pekerjaan berat. Nah ini, jadi ada lagi, pada hari pertama kamu adalah pertemuan kudus. Maka kami melakukan hari Minggu itu, pertemuan-pertemuan kudus. Dan kami situ tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Kalau pekerjaan ringan bisa. Inilah yang dibilang Yesus.
ketika kalau kau beristirahat, apakah kau tidak memetik gandum? Apakah kau tidak melepaskan hewan ternakmu? Ya. Dan kita lanjutkan lagi, ketika Yesus di bumi ini, Markus 16 ya. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, ya. Jadi Yesus itu bangkitnya pula pada hari pertama itu. Kenapa pada hari pertama dalam minggu itu? Karena tadi itu adalah hari pertemuan kudus, ya, ibadah kudus. Maka kami melaksanakan itu tidak salah. Kami mengikut bagian lain dari Bible itu, ya. Tidak harus kami mengikut bagian A, bagian B. Tetapi apakah kami melanggar? Tidak. Hukum 6.1 kami ikuti. 6 hari lamanya bekerja, 1 hari beristirahat. Silakan. Oke ya, jadi ibadah hari Minggu itu dalilnya pas hari kebangkitan Yesus ya. Sementara Kristus sendiri mengajarkan ibadah pada hari Sabat. Demikian saja, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Pada Lukas pasal 22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus merasa sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya, jika Yesus itu adalah Tuhan atau Kristus itu adalah Tuhan, apakah Tuhan itu takut dan memerlukan doa? Silakan Bang. Aduh, di mana tadi? Sorry. Lukas berapa? Lukas pasal 22 ayat 44. Lukas pasal 22 ayat 44. Oh, 44 sampai 4. Bentar ya. Oke, ku jawab. Share screen dulu ya. Ini share screen. Pertama-tama aku ulas dulu ucapanmu tadi. Yesus merayakan hari Sabat, orang Kristen hari Minggu, gini-gini, padahal Yesus tidak mengajarkan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kami harus melakukan pertemuan kudus hari Minggu pertama, hari pertama atau hari Minggu. Jadi tidak bisa ada lagi bantahan. Dan terima kasih kamu mengatakan sudah finish. Kita lanjut. Kita lanjut ke Lukas 22 ayat 44. Ini, maka ini Yesus kan ini dalam kondisi berdoa. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka ya. Ini di Taman Getsemani. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ingat ya, itu bukan darah yang keluar, tetapi seperti keringatnya itu menjadi mengental ya, dan keluar dari peluhnya menjadi seperti titik darah, menetes, tup. Nah, itu maksudnya. Ini bukan berarti Yesus sampai keringat darah, tidak kawan. Kalimat di situ seperti, bukan dibilang keringat darah ya. Nah, mengapa hal ini harus terjadi? Ya, Yesus memiliki namanya daging ya, karena firman Allah telah menjadi daging. Maka daging itu membawa sifat-sifat daging juga. Sifat-sifat daging itu apa? Seperti ini. Dia memiliki juga yang namanya apa namanya? Sedikit namanya kecemasan, bukan kecemasan lah, bahwa dia sisi itu sedang apa namanya, bergumul antara cawan ini biar berlalu atau cawan ini harus kuminum. Kan demikian. Maka yang terjadi, malaikat datang menguatkan Yesus ya. Karena saatnya sudah akan tiba. Siapa yang tahan untuk disiksa? Karena nubuatan itu dia harus disiksa, dihina, dilecehkan. Itu yang sudah tahu nubuatan itu. Jadi dia harus menerima itu, padahal dia bisa saja lari. Keinginan Yesus kalau secara daging, dia lari meninggalkan orang-orang itu, selesai. Tetapi karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia, dia harus mengalami itu. Karena daging merasa namanya kesakitan. Nah inilah, kesakitan daging inilah yang dipikirkan Yesus. Bukan kematiannya. Yesus sudah mengatakan di Yohanes 10 ayat 17-18. Dia tidak akan mati, hanya menyerahkan nyawanya. Tetapi kesakitan daging ini,
Karena daging inilah dia berasal dari keturunan si daging atau si Hawa ya, keturunan perempuan. Daging akan merasa sakit. Nah, tetapi di sini kesakitan yang dibangun Yesus bukan seperti kita misalnya takut, wah nanti saya begini begini. Enggak, tetapi dia karena menghadapi apa namanya semua nubuatan itu, dan nubuatan itu sangat mengerikan. Dia akan dicambuk, dihina, dilecehkan, ada itu ya di Yesaya itu ya, sampai orang melihat mukanya pun sampai harus takut katanya. Jadi inilah yang dilakukan. Apakah Yesus Tuhan itu perlu takut segala macam? Ingat, inilah sering saya katakan orang-orang dari luar Kristen keliru memahami siapa Yesus. Mereka selalu beranggapan Bapa yang di sorga itu turun, ujuk-ujuk jadi manusia. Enggak begitu, firman yang menjadi manusia. Sumber kehidupannya dari Roh Kudus. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, ya, kalau dalam Yesaya 53 itu nubuatan bahwa Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Pengetahuan saya baca Alkitab itu secara baca Tanakh itu secara tekstual. Dalam Nevi'im Yesaya 53 itu kalau kita membaca secara tekstual itu nubuatan tentang bukan merujuk pada seorang manusia, tetapi merujuk kepada bangsa Israel yang akan dihina, disiksa karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, kan? Itu ekuivalennya sama dengan surat Al-Isra ayat 4, 5, 6, dan 7. Tetapi konteks pertanyaan saya bukan itu. Kalau Yesus tahu dia akan disalib, kenapa dia merasa cemas? Yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin di dalam satu pribadi ada dua natur? Ya, natur pencipta. Saya tahu arah Bang Rudi, ya. Bang Rudi mengarahkan saya kepada Yesus mempunyai dua natur. Ya. Dalam diri Yesus ada pencipta dan ciptaan atau makhluk. Lalu pertanyaan saya bagi saya yang menggunakan akal dan logika, ya, karena bagi saya keimanan itu, ya, jangan membabi buta. Keimanan janganlah mengimani sesuatu dengan membabi buta. Bagi saya keimanan itu harus menggunakan akal dan logika. Ya, apakah mungkin di dalam satu pribadi ada dua, di dalam satu orang atau di dalam satu person ada dua pribadi, Tuhan dan ciptaan? Silakan. Oke, terima kasih. Nubuatan itu kamu mengatakan itu bukan untuk Yesus, itu kan menurutmu. Kalau menurut kami itu untuk Yesus, ya. Kenapa pula kita harus apakan hal itu, mendefinisikannya sendiri ya. Ya. Karena di Yesaya 7 ayat 14 dia akan dinamakan Immanuel kan, dan dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Jadi di situ ini. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan diri Immanuel. Ya, ia akan makan didi madu, ini segala macamnya sudah ya. Nih, sebab sebelum anak itu tahu menolak ini sudah ada semua ini. Ya, jadi kawan-kawan, di sini iman yang kami bangun itu kami katakan itu untuk kepada Yesus. Ya, itu tidak boleh kamu gugat-gugat dan kamu definisikan sendiri dan simpulkan. Nah, sekarang apakah mungkin di dalam satu diri ada dua nature? Kamu bilang. Saya sudah menjelaskan dari dulu bahwa manusia ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebenarnya yang menyusun kerangka manusia ini hanya tiga hal. Nggak ada itu, di luar itu nggak ada. Yang pertama daging ini, tubuh atau tanah ini. Kalau kita tanah. Kalau Yesus daging, beda dengan kita. Karena Yesus tidak terlahir dari laki-laki. Itulah yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak memiliki roh, dia mati. Senggok daging saja, senggok tanah itu mati. Maka ada roh di dalamnya. Yang ketiga, dia begitu lahir bunyi, oe. Itu yang ketiga. Suara. Tidak ada yang lain, tidak ada. Tiga golongan besar ini. Dan ketiganya berasal dari dalam diri yang sama. Tidak ada suara kita keluar dari orang lain. Tidak ada itu. Ketika kita lahir, orang lain yang oe. Tidak ada kita. Kalau orang lain oe, berarti kita bisu. Ketika lahir, kita tidak brojol gitu ya. Tidak punya roh, berarti mati. Maka konsep Yesus itu jelas. Selalu ada tiga unsur ini. Kalau kami mengatakan Tritunggal, itulah makna Tritunggal. Jadi bukan natur ini segala macam. Tidak, manusia itu serupa dan segambar dengan Bapa di sorga. Maka kalau melihat Yesus pasti punya roh. Sebab Yohanes 6 ayat 63 mengatakan roh lah yang menghidupkan. Selesai. Yesus pasti punya suara. Maka dikatakan Yesus berfirman. Suara Yesus itu. Dan Yesus pasti punya tubuh. Dan kemudian bagaimana? Ya, Yesus itu menjadi Tuhan bagaimana? Betul, itu harus kita ulik lagi. Karena harus merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa.
maka firman adalah Bapa. Itulah sebabnya seluruh kegiatan Yesus yang menyangkut kerohanian, itulah kebersamaan Yesus dengan Bapa. Tetapi seluruh kegiatan Yesus yang bersifat keduniawian, itulah Yesus sebagai natur manusia. Silakan. Oke, saya akan menanggapi dulu. Makanya pertama-tama tentang Neviim ya, Yesaya pasal 53 ya. Abang bilang itu buat Yesus. Sementara saya membaca Tanak itu, Neviim itu secara tekstual. Ya, kita baca Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Ia akan melihat keturunannya. Yesaya pasal 53 ayat 10. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Kalau itu nubuatan buat Yesus, kalau saya kan membaca Neviim ini, kitab nabi-nabi ini secara tekstual ya. Kalau itu nubuatan buat Yesus, di mana keturunan Yesus? Ini bigotan keturunan, kalau kita merujuk pada teksnya itu keturunan secara biologis. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk melihat hal ini, maka kita tidak lain tidak bukan beranjak kepada kalimat anak Allah. Apakah Allah punya istri? Tidak. Apakah keturunan itu harus ada istri? Tidak. Keturunan yang dibangun di sini adalah bahwa anak-anak rohani itu juga adalah anak-anak secara rohani ada. Sama dengan ketika malaikat-malaikat itu dikatakan di Ayub 1 ayat 6 atau ayat 6 itu juga ya. Maka datanglah anak-anak Allah. Apakah Allah punya istri? Tidak. Demikian juga di dalam ayat itu kalau kamu baca keturunan, itu tidak dikatakan keturunan adalah secara daging. Kalau keturunan secara daging, itu hanya Yesus. Hawa, hanya dua ini yang keturunan daging. Kalau dikatakan secara keturunan dua jadi satu, itulah seluruh manusia. Hanya dua inilah yang keturunan daging. Si Hawa keturunan si Adam, tercipta dari tulang dan daging. Maka dibilanglah dia si daging. Inilah daging, ada tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Yang kedua Yesus. Yesus tidak ada bapaknya, tidak lahir dari hasil persetubuhan. Maka ini juga dikatakan keturunan daging. Yohanes 1 ayat 14. Kemudian kalau kita merujuk ayat itu, keturunannya. Yesus memiliki keturunan. Ya, siapa keturunannya? 12 murid itu. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Banyak evangelis, termasuk evangelis Nandar, bala-bala, bili-bili, bolo-bolo. Ya kita lawak-lawak ajar gitu. Jadi itulah keturunan Yesus. Bukan keturunan harus bersetubuh, tidak. Sama dengan kita mengatakan anak bangsa. Siapa bapak bangsa? Siapa ibunya bangsa? Apakah anak bangsa itu bukan kita adalah keturunan bangsa ini? Paham? Mohon dipahami. Silakan. Oke. Halo? Jadi Silakan. gini Bang ya. Kita baca ke Yesaya itu kan kalau menurut saya karena saya membaca kitab Neviim Yesaya 53 ini secara tekstual itu merujuk kepada bukan merujuk kepada seseorang tetapi hambaku ya. Di sini hambaku siapa? Ya orang Israel. Orang Israel yang akan dibunuh diseret ya sebagai penebus salah, korban penebus salah. Ya karena orang Israel telah menentang Allah ya dan menentang Tuhan begitu ya. Karena telah berbuat dosa. Kan kalau kita melihat kita membaca semua kitabullah itu sudah dituliskan dalam surat Al-Isra ayat ke-5, 6, dan 7. Lalu kita baca kalau abang itu merujuk kepada Yesus dan abang menganggap Yesus itu Tuhan, kita baca ayat selanjutnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku. Kalau abang menganggap itu ayat Yesus itu Tuhan, baca dong Yesaya pasal 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu sebagai orang yang benar dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatannya dia pikul. Di sini sangat jelas tertulis hambaku. Ya. Kalaupun abang mengira itu buatan buat Yesus, berarti Yesus itu hamba dong, bukan Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih. Kalimat di situ merujuk kepada hambaku, langsung kamu mengatakan umat Israel. Umat Israel itu dikatakan Tuhan umatku, nggak pernah dibilangnya hamba. Tidak mau Tuhan mengatakan umat Israel itu hamba. Kecuali umat Kadal.
Ya memang dibilang Tuhan hamba itu. Kami hamba. Orang itu aja memperhamba diri. Kenapa? Mereka keturunan budak dari si Hagar. Ada itu. Kalau dalam Bible. Tetapi kalau umat Israel tidak pernah Tuhan mengatakan hambaku, umatku. Dan kalau Yesus dikatakan hamba. Memang hamba Tuhan itu hanya firman-Nya, nggak ada yang lain. Tuhan sudah mengatakan utusanku. Utusanku yaitu firman dan roh. Hambaku ya kan Tuhan yang memperhamba firman-Nya sendiri. Ucapannya sendiri. Tidak ada Tuhan memperhamba umat Israel. Tidak ada itu. Yang memperhamba umat Israel adalah bangsa Mesir. Yang memperhamba umat Israel itu adalah jin-jin. Jin-jin apa yang di padang gurun. Tetapi kalau Tuhan tidak mau mengatakan sama orang Israel itu hambaku, umatku. Itulah penempatan yang tertinggi kepada bangsa Israel ini. Silakan. Lah, abang bilang umatku. Di ayatnya jelas kok tertulis ya. Ayatnya jelas. Yesaya pasal 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku. Ini kan firman Tuhan yang ditulis oleh yang diwahyukan kepada Yesaya, kepada Nabi Yesaya. Jadi jelas ya orang Israel itu hamba-hamba Tuhan karena Tuhan sendiri berbilang hambaku bukan umatku. Hambaku kalau dalam keimanan Islam tidak hamba Allah itu Abdullah ya. Jadi sudah jelas ya, abang itu kan berdasarkan asumsi abang umatku. Sementara saya menggunakan dalil ya, saya pasal 53 ayat 11 ya. Tuhan ya berbicara kepada orang Israel bahwa orang Israel itu adalah hamba-hambaku ya. Jadi sudah jelas ya bahwa tidak ada hambaku ini sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Kita semua ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah ya. Ya, lalu konteks pertanyaan saya itu kita melebar ke Yesaya, tetapi saya akan kembali lagi ketika abang bilang Tuhan Yesus memiliki sifat kedagingannya, kita memakai logika sendiri ya. Apakah mungkin di dalam satu pribadi ada unsur makhluk dan unsur Tuhan di dalam satu orang? Silakan. Ya. Keimanan tidak boleh membabi buta. Keimanan harus menggunakan akal dan logika. Karena manusia dilebihkan dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena manusia dianugerahi oleh Tuhan akal dan pikiran. Ya, pertanyaan saya, apakah mungkin di dalam satu pribadi ada dua unsur, Tuhan dan makhluk? Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya uraikan dulu. Kamu katakan tadi hambaku itu merujuk kepada Israel. Ada itu untuk Israel. Umatku. Ya. Oh, Tuhan tidak mau memperhamba Israel. Tetapi kalau kaum-kaumnya si Hagar, anak cucu si Hagar, memang itu hamba. Mereka sendiri yang menyatakan diri kami hamba Tuhan katanya. Kalau orang Israel, mana mau Tuhan mengatakan sama Israel itu hamba. Oke. Siapa hamba Tuhan? Itu adalah para nabi. Itu bedanya. Kalau sampai kalian menjadi ke dalam pandangan Kristen, misalnya umat-umatnya Hagar itu mengatakan hamba, berarti mereka semua nabi. Apa buktinya? Ini buktinya. Kita bukakan ya. Ya, saya bukakan Keluaran 14 ayat 31. Keluaran 14 ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jadi kalau di sini dibilang hamba Tuhan itu adalah para nabi ya. Yesus memang hamba Tuhan. Tetapi Israel umatku. Tidak mau Tuhan mengatakan Israel itu hambanya. Kalau hambanya itu dirujuk kepada pribadi, individu. Ya, kecuali Tuhan mengatakan itu terhadap orang-orang. Contoh orang-orang Mesir memperhamba, maka dikatakan hamba-hambanya itu ya. Ntar ya. Ini contohnya. Ini Keluaran 9 ayat 20 yang dekat aja aku ambil ya. Keluaran 9 ayatnya yang ke-20 begini. Ketika orang Mesir itu ya. Nih. Ntar 9 ini ada 9. Oh ya, ayatnya 20 ini. Maka siapa antara pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya ke rumah. Jadi kalau hamba itu, kalau manusia itu adalah budaknya. Itu budaknya. Tetapi kalau Tuhan itu nabinya.
Maka kepada manusia dia katakan umatku kepada bangsa Israel. Tidak ada. Nah, terus pertanyaanmu tadi, apa lupa aku. Apa pertanyaanmu tadi? Oh, apakah mungkin di dalam diri? Mungkin. Sebab di dalam diri kami ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus mengatakan, di dalam diri kalian aku akan mengutus roh penghibur, yang mengajar, pembimbing, Roh Kudus. Itulah kalau sebabnya ditanya kepada orang Kristen. Apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Di dalam diri kami ada Tuhan. Kalau di dalam diri kami tidak ada Tuhan, artinya kami tidak pernah menyembah Bapa di sorga. Kami menyembah Bapa di sorga karena ada di dalam diri kami itu Roh Kudus itu atau Tuhan. Sehingga connect-lah ke surga. Itulah sebabnya kami dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu Roh Kudusnya yang dalam diri kami. Nah, bagaimana dengan Yesus? Sama sudah saya uraikan tadi. Tidak ada, tidak bukan. Bahwa Bapa di sorga itu menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kami di Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Bapa, roh Bapa dan firman. Ketiganya ini terwujud di dalam diri si Adam. Ketika si Adam diciptakan, dia punya tubuh, dia punya roh, dia punya suara. Tiga ini gak ada yang lain. Coba lihat apa penyusun manusia di luar ini. Tidak ada. Itulah hebatnya Bible. Dijelaskan ketiga inilah penyusun manusia sehingga dikatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang di luar itu? Nggak ada. Kotoran itu bagian dari tubuh. Ketika lahir kita bukan langsung berak. Kalau berak matilah ibu kita. Infeksi di kandungannya, uterusnya. Yang tiga ini yang ada, nggak ada yang lain. Apa yang di luarnya? Nggak ada. Hanya tiga ini. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, abang bilang di dalam diri abang ada Tuhan. Berarti Tuhan terjebak dalam diri abang dong. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Kalau bagi saya Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ya, karena ini berbicara tentang Alkitab, saya tidak akan menggunakan dalil Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas itu ada ayatnya. Ya, ini tentang giliran saya bertanya tentang Alkitab. Kalau di dalam diri abang ada Tuhan, apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Kalau Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu, apakah mungkin Tuhan terjebak ke dalam ciptaannya sendiri? Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Dan semoga kamu setelah saya jawab berpikir tentang konsep Tuhanmu. Agar kalian mengerti bahwa tidak selalu kalau Tuhan berada di dalam diri kita, Tuhan terpenjara dalam ruang dan waktu. Sekarang coba kamu lihat digital saya yang ada di hadapanmu. Apakah saya terpenjara di dalam digital saya? Tidak. Saya ini yang bebas. Yang di dalam itu saya tidak terpenjara. Ini saya matikan, mati kok. Saya pulang kembali. Saya datang kembali, pulang kembali, datang kembali. Demikian juga Tuhan di dalam diri kami. Dia terpenjara? Enggak, dia maha hadir. Semiliar orang, semiliar ada Tuhan. Bukan Tuhannya ada semiliar. Contoh barang buktinya seperti saya. Yang menonton sekarang 446. Maka saya maha hadir. Ya, saya maha hadir di antara 446 di HP-nya atau laptopnya atau apanya. Pasti ada saya. Sedangkan saya bisa maha hadir. Masa Tuhan tidak bisa? Kemudian apakah saya terpenjara di HP mereka masing-masing? Tidak. Saya bisa pergi. Ini pergi. Saya bisa datang. Apakah demikian juga Tuhan? Iya, begitu. Di dalam diri kami ada Roh Kudus. Kalau kami menolak, Tuhan itu pergi. Meninggalkan kami. Tetapi dia pergi tidak kembali, bukan gitu. Dia apa sama orang berdosa, dia tetap ada. Dalam artian pergi bukan pergi meninggalkan Jojo, enggak. Ya. Dan ketika kita terima dia masuk lagi. Apakah Tuhan terpenjara? Enggak. Silakan. Ya, ya maksud saya begini loh Bang, apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri ya? Apakah Abang bilang kan di dalam diri Abang ada Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam diri Abang. Ya, apakah mungkin saya bilang Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Ya, apakah mungkin Tuhan itu berada pada dalam diri abang? Sementara dalam keimanan Islam, Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Bahkan hati seorang manusia pun Tuhan itu pasti tahu. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan saya begini ya. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri? Ya. Tapi itu jawaban abang saya hormati. Ya, bagi saya tidak mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri. Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Bagaimana mungkin Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Lalu saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Itu ada ayatnya dalam Yohanes pasal 18 ayat pasal 8 ayat 17 sampai pasal 8 ayat 18. Jika Yesus itu adalah Bapa,
ya, jika Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 17 dan 18 sudah jelas itu terbantahkan bahwa Yesus dan Bapa adalah dua pribadi. Lalu jika Yesus hakikat dengan Bapa, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Itu ucapan Yesus. Ya. Bagi saya yang berpikir Bapa lebih besar daripada aku, apakah itu satu hakikat? Silakan. Oke, terima kasih. Saya ulas dulu sedikit pernyataanmu sebelumnya. Kalau kamu mengait-ngaitkan kepada ajaran Islam bahwa Tuhan itu tidak perlu tidak masuk ke dalam diri hati umatnya, artinya dia di luar, kan begitu jadinya. Bagi kami tidak. Yang membuat kami itu beriman karena di dalam diri kami ada Tuhan. Andai kata Tuhan di luar kami, maka kami tidak akan beriman. Loh kok bisa demikian sang debater? Orang di dalam diri tak ada Tuhan. Berarti kalau di dalam diri manusia tidak ada Tuhan, maka yang ada iblis. Jangan kau katakan di dalam diri manusia tidak ada Tuhan, tidak ada iblis. Artinya manusia itu hampa. Maka jadilah zombie. Yang hidup tetapi tidak punya iman, tidak punya roh, tidak punya jiwa. Maka jadilah dia zombie itu. Kalau manusia itu di dalam dirinya tidak ada Tuhan, yang ada hanya iblis. Maka jadilah dia seperti hewan, monster, memakan manusia segala macam. Tetapi karena ada di dalam diri manusia itu Tuhan itu, maka manusia ini tidaklah seperti hewan, tidak seperti zombie. Tetapi dia hidup seperti manusia yang memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu bilang hanya pengetahuan di dalam diri manusia, maka betullah manusia itu menjadi makhluk hidup yang tidak perlu bertuhan. Karena dia bisa mengatur dirinya sendiri dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selesai kita kawan. Nah, dalam konsep Kristen, Tuhan itu apa? Maha besar? Besar. Maha besaran Tuhan bukan ukuran tubuhnya, tetapi ukuran kekuasaannya. Ini orang salah keliru besar kalau memahami itu dari Kristen. Apakah Tuhan Kristen kecil? Ya, saya bilang Tuhan Kristen kecil. Apa buktinya? Bahwa dia bertahta, artinya tahta punya kursi. Dia di dalam kursinya itu muat, artinya kecil. Dan ketahtanya itu di mana? Di dalam sorga. Artinya Tuhan yang kami sembah lebih kecil dari sorga. Tetapi kekuasaannya tidak terhingga, tidak terbatas. Karena kamu tadi sudah mengait-ngaitkan ke ajaran Islam. Tuannya Islam juga berduduk di atas tahtanya. Dipanggul oleh 8 malaikat. Tidak bisa dia lebih besar dari ciptaannya kalau dia duduk di atas tahta. Dan tidak bisa dia lebih besar dari ciptaannya kalau dia dipanggul. Tidak ada yang lebih besar dipanggul, pasti roboh. Dan tidak ada cerita Tuhan yang kamu sembah itu di ars. Ars itu artinya lebih besar dari Tuhan itu. Kalau dia lebih besar, buat apa ars sama Tuhan? Tidak perlu. Ya kan? Nah, itulah kalau karena kamu sudah menyinggung, saya harus ke situ meluruskan. Nah, sekarang, kamu bertanya tadi, apakah tidak mungkin manusia itu ada dua nature ya? Dan kamu mengambil Yohanes 8 ayat, sebentar aku bukakan ayatnya. Ini. Yohanes 8 ayat 17. Dan di dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang, kok jadi ini? Ya. Tadi dibilang dia Yohanes 18. Oh, sorry 18. 8 tadi ya, 18 atau 8? Ya. Yohanes 8, Yohanes 8 Bang, Yohanes 8 ayat 17 sampai 18. Yohanes 8 bukan 18. Yohanes 8. Ya, 8 ayat 17. Ini. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kalau kamu mengatakan di situ ada 2, kan sudah saya jelaskan memang ada 2. Firman menjadi manusia, Bapa di sorga tetap di tahtanya. Maka aku katakan tadi, bukan Bapa yang di sorga itu jadi manusia. Kalau Bapa yang di sorga jadi manusia, maka sorga kosong. Maka tidak ada yang mengatur dunia. Kan begitu pertanyaan kalian. Maka Bapa ketika ditombak, matinya Bapa di sorga bisa tertombak. Sementara Bapa di sorga itu adalah roh. Maka sudah jelas ayat itu mengatakan Yohanes 1 ayat 4. Sebenarnya itu sudah jelas sekali. Firman menjadi daging. Bukan Bapa di sorga yang turun. Maka apakah Bapa di sorga itu berbeda dengan Yesus secara materi? Ya, berbeda. Bapa di sorga itu adalah roh, adalah terang. Sementara Yesus yang di bumi itu adalah daging. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan di dalam diri Yesus itu tidak ada ciri-ciri Bapa yang seperti saya bilang tadi, terang. Karena Yesus pernah malam hari jadi gelap. Kan begitu. Sama dengan Roh Kudus di Kejadian 1 ayat 2.
Itu kan gelap gulita menguasai bumi. Itu adalah roh yang diutus Bapa, itu namanya roh Tuhan. Kalau Bapa itu sendiri, tidak sedikit pun di dalam dirinya ada gelap. Terang semua. Tetapi ingat, dari konteks itu kita bisa melihat ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, maka keilahiannya muncul. Dia terang benderang. Terang benderang. Menyilaukan mata katanya di situ. Disaksikan oleh murid-murid. Mereka melihat terang benderang. Nah, itulah Yesus. Itulah keilahian Yesus. Apakah mungkin suka-suka Tuhan? Jangankan hanya kepada Yesus saja. Kepada kau pun bisa Tuhan memberi kuasa menjadi kau Tuhan. Contoh, kepada Musa. Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk menjadi Allah ya terhadap Fir'aun. Tetapi Tuhan tidak mengatakan kepada Musa dia menjadi pencipta langit dan bumi. Tidak ada itu. Tetapi dia hanya Tuhan bagi Fir'aun saja. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih, silakan. Iya kan, saya hargai itu pendapat Abang. Tapi bagi saya itu keimanan tidak harus membabi buta. Ya, kita dianugerahi akal dan logika karena manusia diciptakan dari tipuan ruhku, kata Allah ya. Kita nantilah bahas kalau abang bertanya ke saya di sesi 2. Manusia mempunyai unsur ilahiyat, tapi manusia bukan Tuhan, hanya memiliki unsur ilahiyat. Apakah unsur ilahiyat itu? Tuhan Maha Kreatif, kita memiliki sifat kreatif. Ya, Tuhan Maha Cerdas, kita memiliki sifat kecerdasan itu. Ya, bagi saya yang berpikir dengan akal yang diberikan Tuhan, ya, bagi saya yang berpikir, manusia yang berpikir, apakah ya Allah menyuruh saya untuk berpikir, afala ta'qilun, pakailah otakmu untuk berpikir. Apakah mungkin dalam satu pribadi saya bilang mempunyai dua sifat, satu manusia, satu Tuhan? Ya, apakah mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri? Bagi saya yang menggunakan akal saya rasa tidak mungkin ya Bang ya. Tetapi kalau Abang mengimani itu, ya silakan. Tapi bagi saya, keimanan janganlah harus membabi buta. Ya, keimanan jangan membabi buta, yang penting imani, yang penting imani, yang penting imani. Bagi saya tidak begitu. Ya, bagi saya keimanan harus berdasarkan akal dan logika saya. Lalu pertanyaan saya yang tadi itu, Bapak lebih besar daripada aku. Kalau Yesus sehakikat, apakah mungkin? Ya, Bapak lebih, sedangkan Yesus ini bilang Bapak lebih besar daripada aku. Silakan. Itu ayatnya pada Yohanes pasal 11 ayat 9 ya Bang ya. Silakan. Ya, terima kasih. Yang paling tidak masuk di akal itu kau membatasi Tuhan. Kalau kamu mengajak berlogika, tidak boleh kamu bilang apakah mungkin. Itu sudah kau memberi batasan kepada Tuhan. Itu sudah kau mengatur-ngatur Tuhan, membatas-batasi Tuhan. Apakah mungkin Tuhan berjalan? Apakah mungkin Tuhan berlari? Apakah mungkin Tuhan mendengar? Apa yang enggak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin. Apakah mungkin Tuhan bisa mengeluarkan anak dari batu? Apakah mungkin Tuhan memiliki anak angkat? Apakah Tuhan mungkin. Itu lebih hebat kau dari Tuhan. Artinya kaulah Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan di bawah telapak kakimu. Karena kau bisa mengatakan Tuhan dengan logikamu bahwa Tuhan itu maha rendah, lebih rendah daripada yang kau pikirkan. Kenapa? Kau sudah membatasi Tuhan dengan kalimat apakah mungkin. Itu sama dengan kau memperbudak Tuhan. Membatasi Tuhan bahwa kau lebih hebat dari Tuhan. Kau batasi. Sama ketika saya mengatakan kepada seseorang, jikalau Tuhan ingin makan, siapa yang bisa melarang? Dia tidak menjawab, tidak ada. Tetapi dia jawab apa? Apakah mungkin Tuhan makan? Untuk apa Tuhan makan? Sama dengan dia mengatur Tuhan, membatasi Tuhan. Kalau dia ingin makan, siapa bisa melarang? Tak ada yang bisa melarang karena dia maha kuasa. Sehebatnya kalian, dari golonganmu, kalian bisa membatasi Tuhan. Kalian bisa mengatur Tuhan. Kalian bisa membuat Tuhan seolah-olah itu lemah. Yang Tuhan misalnya sekecil ini. Tidak mampu berbuat apa-apa bagi kalian. Tuhan itu mampu berbuat apa-apa. Kalau dia besar, lebih besar dari jagat raya ini. Tidak kawan. Goliat kalah oleh Daud yang kecil. Jadi bukan itu takarannya. Kalau kamu bilang apakah mungkin. Nah sekarang. Kamu bicara tentang logika lagi. Memang dikatakan Yesus, Bapa lebih besar dari aku. Sama. Saya sudah berkali-kali membuat perumpamaan. Contohnya yang di layar kamu ini namanya debatman. Debatman itu adalah utusanku ke dalam dirimu. Kamu sehingga bisa berbicara dengan aku. Demikian juga Bapa di sorga. Mengutus firman-Nya jadi manusia. Sehingga bisa manusia berbicara dengan Yesus. Dan melalui Yesus kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di dalam kita berdialog ini, debatmen itu adalah jalan kau menuju Rudi Yohanes. Kau tidak bisa sampai kepada Rudi Yohanes kalau tidak melalui debatmen. Dan aku mendengar semua apa yang kau bilang melalui debatmen. Nah, apakah kami dua adalah sama? Secara materi kami berbeda. Saya daging, dia digital. Apakah kami adalah dua yang berbeda? Tidak, kami satu kesatuan. Yohanes 10 ayat 30. Debatmen, maaf ini saya bukan menambah firman Tuhan, saya memberi contoh. Debatmen dan Rudi Yohanes adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Kami memang satu. Apa yang keluar dari mulutku itu berasal dari Bapa, kata Yesus, Yohanes. Apa yang keluar dari mulut debatmen kan berasal dari aku. Jadi kami bukan dua, secara materi memang dua, tetapi apakah kami menjadi dua begitu? Tidak, kami adalah satu kesatuan. Ya, maka ketika firman itu kembali kepada yang empunya firman, maka ketika sang debatmen kembali kepada yang empunya debatmen, sekarang debatmen bersama-sama dengan aku. Inilah yang terjadi. Dan ketika Yesus naik ke sorga tidak ada di bumi lagi, maka inilah yang terjadi. Saya bisukan semua. Jadi tidak ada lagi bersuara, tidak ada lagi nampak gambar, gitu ya. Dan ketika Yesus tidak kembali lagi ke bumi menunggu hari akhir, maka seperti ini, saya remove dulu saya. Sehingga tinggallah one way saja di ruang itu, tinggallah manusia saja di bumi ini. Sementara Bapa di sorga sudah kembali, Yesus sudah kembali kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah di dalam diri semua manusia. Kalau kau mengatakan di diri manusia tidak ada Tuhan, boleh saya pastikan bahwa kau itu menjadi manusia, itu menjadi iblis seperti hewan. Terima kasih. Oke, ya saya tanggap ya. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita melihat perikopnya, itu rumah Bapakku. Ya. Kita kalau membaca Alkitab ya pahami satu perikop itu. Ya. Itu perikopnya adalah rumah Bapakku. Ya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan ya untuk sampai kepada Bapa. Betul, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup karena Yesus nabi. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya beribadah, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk sampai kepada Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Ya, makanya Bang kalau memahami satu ayat, lihat perikopnya, itu adalah perikop tentang rumah Bapa, lalu akan diutusnya Roh Penghibur, begitu ya. Jadi sudah sangat jelas ya, memahami ayat Alkitab itu harus dengan hikmat ya, bukan saya mengajar, bukan. Kalau saya juga membaca Alkitab. Kalau kita melihat perikopnya itu, ya semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena nabi-nabi itu mengajarkan kepada umat-umatnya bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Ya, nabi-nabi itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, betul, karena Yesus nabi. Semua nabi pun begitu. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena dengan akhlak nabi, kelakuan nabi, ya kita meniru semua tata cara ibadah nabi kepada Allah, ya bagaimana caranya. Karena nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Makanya baca satu ayatnya itu satu perikop penuh, ya itu perikopnya tentang rumah Bapakku. Jadi gini loh Bang ya, di dalam saya bilang bukan tidak ada Tuhan di dalam tubuh manusia. Kalau saya berbicara hakikat, di dalam diri manusia ada namanya nur Allah, cahaya Allah, ya. Tetapi itu seksinya nanti kita di sesi 2, giliran Abang bertanya kepada saya, bukan di sesi ini. Di sesi ini kan waktunya tinggal sedikit lagi ya, giliran saya bertanya kepada Abang. Jadi Tuhan itu mustahil berada pada atau terjebak pada ruang dan waktu. Maksud saya, bahkan Tuhan itu meliputi ruang dan waktu. Meliputi ruang dan waktu. Tuhan itu loh meliputi jiwa raga saya. Tetapi Tuhan tidak terjebak ke dalam diri saya. Begitu. Tuhan meliputi segala sesuatu. Bahkan tidak ada daun yang jatuh, misalnya Tuhan mengetahuinya. Ya, saya kurang puas dengan jawaban Abang gitu ya. Bapak lebih besar daripada aku. Bagi saya menggunakan akal, apakah mungkin Bapak lebih besar daripada aku? Itu Bapak satu hakikat dengan anak. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya bahas dulu ucapanmu sebelumnya. Lihat perikop. Justru karena saya melihat perikop, maka saya berani mengatakan demikian. Saya bukakan dulu ya. Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ingat, yang membuat rumah di tempat Bapa itu siapa? Yesus, diakui Yesus. Kenapa Yesus membuat itu? Karena Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia segala sesuatu tidak akan ada. Jadi Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman. Memang tidak masalah. Ya, kita lanjutkan lagi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, bagaimana manusia tahu jalan menuju Bapa di sorga? Bukan melalui Nabi. Nabi tidak tahu jalan menuju Bapa di sorga, nggak tahu. Tetapi melalui apa? Hanya satu cara, melalui firman Tuhan. Hanya orang-orang tolol yang mengatakan jalan menuju sorga melalui Nabi. Siapa percaya kepada Nabi, maka percaya kepada Bapa di sorga. Siapa mengikuti perintah Nabi, maka mengikuti perintah Bapa di sorga. Itu orang-orang tolol. Orang-orang bego yang kamu bilang tidak punya logika. Kenapa Nabi itu ucapannya tidak semua firman Tuhan? Ada ucapan manusia karena dia adalah manusia. Tetapi firman Tuhan yang benar. Siapa percaya kepada firman Tuhan, maka dia percaya kepada Bapa di sorga. Siapa mengikut firman Tuhan, maka dia mengikuti Bapa di sorga. Siapa tunduk kepada firman Tuhan, maka dia tunduk kepada Bapa di sorga. Bukan kepada manusia. Ya, sekarang saya lanjutkan lagi pembahasannya itu. Kemudian dikatakan di situ, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Ini bukan merujuk kepada Yesus yang menjadi manusia itu lagi. Karena Yesus dan menjadi manusia itu hanya pada saat itu 33 tahun, tidak lebih. Sekarang Yesus itu sudah di sorga. Sebagai apa? Firman. Itulah sebabnya ayat itu diucapkan Yesus. Bukan memerintahkan kami untuk kepada Yesus yang menjadi manusia itu, daging itu. Tidak, kawan. Tetapi kepada mana? Mari kita lakukan hal yang sama. Ingat Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Maka Yesus adalah firman. Kita substitusikan kalau hukum matematika. Kata firman kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman. Jadi paham ya? Tidak ada yang bisa kepada Bapa ke surga sampai kalau tidak melalui firman Tuhan. Oh, melalui Nabi. Goblok. Siapa yang mengatakan dia sampai kepada Bapa di sorga melalui Nabi, sama dengan menuhankan Nabi. Itu pasti. Gak ada cerita. Mana bisa Nabi membawa kita ke surga? Sedangkan dia apa buktinya? Mati. Kalau mati di dulu menurut ajaran Kristen. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Artinya dia berdosa. Mana bisa seorang pendosa membawa orang ke surga? Mana bisa seorang pendosa memindahkan orang dari neraka ke surga? Itu hanya omong kosong, bullshit. Tidak bisa itu. Yang bisa menyelamatkan orang adalah orang suci. Orang yang tidak berdosa. Tetapi selagi dia manusia, dia pun tidak bisa menyelamatkan orang ke surga. Contoh apa? Henokh dan Elia. Henokh dan Elia itu orang suci. Sudah masuk surga. Apakah dia bisa menyelamatkan manusia ke surga? Enggak bisa. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Di dalam ajaran Kristen dibuat berbagai contoh agar manusia itu sadar bahwa manusia tidak bisa ke surga. Dia bisa menyelamatkan orang lain karena sesama manusia. Tetapi yang bisa menyelamatkan manusia ke surga itu siapa? Hanya Yesus atau firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia ke surga. Enggak ada yang lain. Terima kasih. Silakan. Gini loh, semua nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena Allah mewahyukan firman-Nya melalui nabi. Itulah namanya utusan. Nabi itu messenger, prophet ya, atau messenger Tuhan. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup karena Allah mewahyukan firman-Nya kepada nabi. Makanya ketika saya melihat bukti adanya Tuhan, bukti adanya firman Tuhan yang diwahyukan kepada nabi, itu cara saya melihat Tuhan. Ya, bukti Tuhan itu adanya Al-Qur'an. Ya, firman Allah yang diwahyukan kepada nabi, begitu saja melihat Tuhan. Gitu ya, Bang ya. Jadi kembali lagi ke perikop. Itu perikop itu sangat jelas, Bang, rumah Bapakku. Ya, bukan berarti dalam perikop itu menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Ya, kembali kalau membaca itu membaca secara penuh satu perikop penuh.
Ya, jadi semuanya sudah sangat jelas ya. Semua nabi itu adalah jalan kebenaran yang hidup. Ya, nabi-nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara beribadah yang betul kepada Bapa, ya, kepada Tuhan. Kalau dalam keimanan Islam kepada Allah, ya. Karena nabi adalah contoh hidup bagaimana akhlak nabi itu sebaik-baiknya akhlak manusia, ya. Nabi adalah contoh hidup supaya kita beribadah dengan benar kepada Allah, kepada Tuhan. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup karena Tuhan mewahyukan firman-Nya melalui nabi. Ya, pertanyaan saya yang tadi, kita jangan melebar ke sana kemari dulu. Bapak lebih besar daripada aku. Bagi saya yang berpikir, satu hakikat itu adalah setara, esensinya adalah setara. Ya. Apakah mungkin kalau dibilang satu hakikat, tetapi sudah sangat jelas Yesus dengan mulutnya sendiri, Bapak lebih besar daripada aku. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Lagi-lagi saya katakan kepadamu bahwa kalau kamu bilang Nabi adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ada Nabi berani mengatakan hal itu. Tidak satu pun Nabi di muka bumi ini yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu saja yang mengasumsikannya sebagai demikian. Karena Nabi membawa firman Tuhan. Bukan nabinya yang membawa manusia ke jalan kebenaran dan hidup, tetapi firman Tuhannya. Mohon dimengerti. Tidak ada nabi mengatakan, siapa nabi yang berani mengatakan seperti ucapan Yesus ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Bukan karena tubuhnya Yesus, tetapi karena Yesus adalah firman Tuhan. Saya uraikan. Firmanlah jalan manusia menuju ke surga. Bukan nabi. Itulah sebabnya tidak ada nabi yang berkata, misalnya Musa. Akulah Musa, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yahweh kalau tidak melalui, tidak berani Musa mengatakan gitu. Karena jalan menuju Bapa itu melalui firman Tuhan. Sekalipun Nabi menyampaikan firman Tuhan. Orang ke surga bukan karena nabinya, tetapi karena firman Tuhannya. Paham itu? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kemudian, kamu membuat seolah-olah Tuhan itu terbelenggu. Lucu. Andai kata Tuhan ada di dalam diri saya, maka kamu mengatakan Tuhan itu terbelenggu dalam ruang dan waktu. Tidak, kawan. Saya saja bisa mengutus digital saya kepada kamu. Sehingga saya yang daging ini tidak terbelenggu. Bebas saya kemana-kemana. Tetapi yang di dalam digital saya di situ aja dia. Demikian juga Bapa di sorga. Bukan Bapa yang di sorga itu yang di dalam hati kami. Tidak. Aku bilang berkali-kali yang di dalam diri kami ini adalah Roh Kudus. Di luar adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus dikonekkan dengan Roh Kudus agar kami bisa sampai ke sorga. Kalau kamu bilang di dalam dirimu tidak ada Tuhan, berarti kau bangsa jin. Kau bangsa setan, bangsa iblis. Karena hanya di dalam diri iblislah tidak ada Tuhan. Karena hanya di dalam diri jinlah tidak ada Tuhan. Jin masih ada. Ada jin Islam, ada jin apa? Kalau menurut ajaran agamamu. Tetapi iblis dan pengikutnya atau setan-setan tidak punya itu Tuhan di dalam dirinya. Kalau di dalam diri iblis ada Tuhan, maka kemungkinan besar iblis bertobat. Kalau dirimu tidak ada Tuhan, bagaimana? Apakah dirimu isinya iblis semua? Terus kau bilang, oh iblis juga tidak ada di dalam diri saya. Berarti kau zombie. Oh di dalam diri saya ada pengetahuan yang baik dan jahat. Berarti kau tidak punya Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Untuk apa Tuhan? Ada di dalam diri saya yang baik, ada di dalam diri saya yang jahat. Artinya Tuhan memang tidak ada bagi dirimu. Nah ini, kalau dalam diri kami jelas, ada pengetahuan yang baik yang jahat. Pengetahuan yang baik itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Pengetahuan yang jahat itu dikendalikan oleh iblis. Jadi di dalam diri kami ada dua, iblis dan Tuhan. Ada. Kalau kalian di dalam diri kalian hanya tidak ada Tuhan, berarti kalian makhluk jin atau makhluk iblis. Karena iblis saja yang di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Kalau di dalam dirimu tidak ada Tuhan dan tidak ada iblis, maka kau zombie yang hidup tetapi tidak memiliki roh, tidak memiliki jiwa. Jiwa itu ada karena ada pertentangan baik dan buruk dalam diri. Kalau kamu katakan dalam diri saya ada baik dan buruk, Tuhan berarti tidak ada, iblis tidak ada. Artinya Tuhan tidak pernah menciptakan kau. Artinya kau tidak perlu bertuhan karena kaulah Tuhan itu sendiri. Kaulah menentu hidupmu. Selesai kawan. Silakan, apalagi masih ada waktu.
Iya, 3 menit pertanyaan lagi. saya Bang tadinya, ini waktunya sudah sangat mepet. Bapak lebih besar daripada aku. Bapak lebih besar daripada aku. Apakah dengan mulut Yesus sendiri bilang Bapak lebih besar dari aku? Apakah Yesus hakikat dengan Bapak? Sementara Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku. Itu pertanyaan saya. Waktunya sudah mepet. Terus Abang mau jawab apa tidak? Ya, itu saja Ya, pertanyaan saya ya. Itu juga yang terima ditanyakan kasih. oleh Arius ya dalam apa konsili ya, Bapak lebih besar daripada aku bagi orang yang Dijawab. berpikir tidak satu hakikat. Tetapi kalau bilang Bapak lebih besar daripada aku, dibilang satu menurut Abang satu hakikat, kembali lagi kita berpegang pada keimanan masing-masing. Bagi saya keimanan tidak harus dengan cara membabi buta. Terima kasih Bang. Kita lanjut ke sesi Ya, kedua ya Bang ya. tunggu, ku jawab sedikit. Kan tadi pembukaan aku ada berapa menit? Ini pas Ya 1 jam ya. silakan Bang, silakan. Ya. Aku jawab. Ya perkataan di situ Bapa lebih besar dari aku memang benar. Firman Tuhan itu tidak bisa lebih besar dari yang punya firman. Yang punya firman itu Bapa. Titik. Benar. Alkitab itu tidak pernah salah. Maka saya contohkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman adalah Bapa itu sendiri. Ini contohnya. Kamu sendirilah contohnya. Saya tidak mengenal kamu. Tidak pernah melihat wajahmu. Anggap saya ini nabi. Atau udahlah saya si The Batman, kamu si One Way. Hai One Way saya bilang. Kenapa saya katakan kau One Way? Karena ada suaramu. Kenapa suaramu pun kupanggil One Way? Karena dia sehakikat dengan kamu saat ini. Bersatu bersama. Dia berasal dari kau. Maka aku katakan One Way. Tetapi kalau ucapanmu itu tidak mungkin Tuhan keluar ucapannya daripada katakanlah si Polan. Tidak mungkin itu. Tuhan berfirman langsung, itu namanya berfirman langsung. Kau berbicara langsung. Tidak mungkin suaramu keluar dari mulut katakan Luga Tambunan. Orang Luga Tambunan tak ada di antara kita. Tidak mungkin itu. Yang benar adalah kau berbicara kepadaku, maka aku panggil kau si One Way. Oke, pahami konsep firman menjadi manusia. Silakan. Apakah kita sudah bisa lanjut ke sesi kedua? Istirahat 5 menit bisa ya? Kita lanjut ke sesi kedua, istirahat dulu ya Bang ya. Minum dulu Ya, ya. minum 3 dulu. menit atau Siap, 5 siap. menit ya. Siap. Kawan-kawan, beliau istirahat. Jadi sebentar lagi masuk sesi kedua. Kalian tetap di channel ini. Karena permintaan banyak anggota yang tidak bisa nonton karena bekerja, mereka minta dibuat channel ini 2 sesi. Saya sekarang bertanya kepada Muslim ya. Maka dari itu saya ganti siaran dulu, ganti room.